Siap, silakan. Oke, Ya, terima kasih Prof. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wasyukurillah, wala Waalaikumsalam hawla wala warahmatullahi quwata wabarakatuh. illa billahil azizil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Akang Dr. Abdurrahman Misno, Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor, lalu panelis kita pada malam hari ini dari kolega-kolega di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah di Bogor, ada Dr. Kaimudin MPD, lalu kemudian ada Dr. Zainal Abidin MSc. Ini merupakan meneruskan silaturahmi kita yang telah terjalin tatap muka pada beberapa pekan yang lalu di Bogor. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita rintis dari pertemuan-pertemuan tatap muka boleh diteruskan online, boleh hybrid, boleh berbagai kegiatan. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah merupakan tadarus riset dan publikasi memasuki seri yang ke-6 dengan strategi menembus publikasi jurnal nasional dan internasional. Host kita adalah Bapak Dr. Rahman Abdurrahman, Dr. Abdurrahman Misno, SHI, SE, ya, ME. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor, dan insya Allah dengan panelis kita. Bagi yang bergabung baik di live Zoom maupun di YouTube, terima kasih kami sampaikan. Dan bagi yang bergabung melalui YouTube, silahkan ketik di bagian komen live YouTube kita ini, dan nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita teruskan ke panelis kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita membuka acara tadarus riset dan publikasi kita seri yang ke-6. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi kesempatan memperoleh amalan-amalan terbaik. Puasa bagi orang yang berpuasa tidak saja tidurnya yang berpahala, bahkan tadarusnya juga, thalabul ilminya juga tentu pahalanya menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohonkan kesediaan Akang Dr. Abdurrahman Misno, SHI, SE, ME untuk meneruskan sesi kita. Mangga, Kang. Baik, terima kasih Prof. Ismail, luar biasa sekali ya. Hari ini sangat istimewa malam ini karena kehadiran tamu-tamu kita, Pak Kaimudin, kemudian juga Pak Dr. Zainal Abidin MSI. Baik, terima kasih. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlu baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada konsorsium di University Indonesia ini, khususnya kepada Profesor Dr. Ismail Swardiweke, ya, kemudian juga pembicara kita hari ini ada ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah, Ustadz Kaimudin MSI. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga the main speaker tonight, yaitu Bapak Dr. Zainal Abidin MSI. Baik, terima kasih juga kepada seluruh yang hadir, baik dosen, ibu dan bapak sekalian, dan juga mahasiswa. Topik pada malam hari ini menurut saya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana sebenarnya kita itu bisa mempublikasikan gitu ya. Jadi artikel jurnal kita sudah berkali-kali, tapi kadang masih belum paham gitu ya terkait dengan bagaimana, apalagi kalau sudah levelnya adalah di Sinta 2, 1 ke Scopus gitu ya. Nah, ini pasti perlu ada strategi yang dilakukan. Dan malam hari ini
kita tidak salah tempat dan kita tidak salah orang untuk pembicara hari ini, yaitu seorang dokter yang malang melintang di dunia perskopusan gitu ya. Sehingga kemudian kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih dunia skopus itu gitu ya, sampai-sampai di awal-awal sempat menjadi kontroversi gitu ya. Kemudian sekarang itu juga bahkan tidak hanya PhD, tidak hanya doktoral, tapi master, kemudian juga sarjana juga sudah diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Baik, menghemat waktu, pertama tentu saja tadi sudah saya buka dengan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi. Berikutnya adalah keynote speech dan juga mungkin juga materi juga langsung kepada Ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor, kepada Ustadz Kaimuddin, MSI, kandidat doktor. Kepada beliau saya persilahkan. Mangga, tafadhol. Terima kasih Pak Dr. Misno dan Prof. Ismail ya. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hari ini materi yang luar biasa. Ini adalah materi yang sangat penting buat kita semuanya ya. Karena termasuk di Sirojul Falah nanti ke depannya itu terutama mahasiswa semester akhir ya. Sebelum ya skripsinya itu disidangkan munakosah ya. Itu nanti kita arahkan mereka harus melakukan publikasi ilmiah. Nah, ini adalah suatu langkah awal gitu. Terus yang kedua, di samping publikasi ilmiah, yang kedua ya ini juga kan ada sertifikatnya. Ini juga akan menambah poin ya buat mahasiswa sendiri, karena nanti ada beberapa persyaratan yang harus mereka tempuh, terutama terkait dengan sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah ya. Nah, ini terima kasih yang luar biasa kepada Prof. Ismail juga yang menjembatani, termasuk Dr. Misno ya. Mudah-mudahan ini acara bukan yang pertama bukan pertama dan terakhir ya, tapi ini akan berlanjut terus. Alhamdulillah memang beberapa dalam seminggu ini memang saya juga mengikuti ya kegiatannya luar biasa banyak ini ya, terutama tentang seminar-seminar ya. Tadi pagi juga kita adakan seminar ya, sangat produktif ya, sangat produktif ini karena ini lintas kampus ya, hampir semua kampus. Mungkin kemarin juga saya pernah mengikuti juga yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima misalnya. Terus dari Maros kalau nggak salah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ya. Nah ini silaturahmi yang luar biasa. Ini bermanfaat sekali bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk perguruan tinggi itu sendiri. Termasuk nanti ini akan menjadi poin ya dalam akreditasi sebenarnya. Nah, termasuk juga mahasiswa lah. Ini luar biasa. Semoga ini terjalin ya, kedepannya akan lebih baik. Mungkin juga termasuk nanti ada kegiatan-kegiatan ya Pak Dokter yang mohon diinfokan nanti mungkin yang lebih dekat ya. Ada kegiatan student mobility misalnya itu ya. Iya betul, mudah-mudahan nanti ya, mobility student. Iya, mudah-mudahan ya. Sirojul Falah mungkin bisa mengirimkan wakilnya nanti ya untuk Malaysia, Singapura, Thailand ya, Pak Dokter betul, ya. Betul. Aduh, ini luar biasa nih kalau bisa dikirimkan gitu ya mahasiswanya gitu. Betul. Mungkin itu ya Pak Dokter. Kebetulan saya juga mohon izin nih. Saya mungkin tidak bisa mengikuti semuanya tuntas ya. Kebetulan saya juga ada kuliah juga nih, waktunya barengan lagi. Saya jam 9 sampai jam 11. Biar cepat selesai dokternya. Iya, mohon doanya lah.
Ya, mohon Amin. doanya biar Amin, cepat amin. selesai ya. Ada Dr. Zainal. Ya, ini mudah-mudahan lah silaturahminya nanti terus Siap. terjaga nih Mhm. Pak Dokter ya. Mhm. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini kegiatan yang luar biasa. Kami mendapatkan kesempatan dan juga ilmu bukan hanya buat dosen, juga untuk mahasiswa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kaimuddin MSI atas untuk keynote speech-nya. Betul sekali bahwa kami di Indonesian University Consortium for Socio-Religion Studies ini memang memiliki banyak sekali agenda ya, utamanya agenda tahunan itu adalah SEAM, Southeast Asia Mobility Student. Ini insya Allah akan dilaksanakan di bulan September, kemudian di bulan November juga itu ada ke Turki. Jadi kalau Dr. Zainal pengen ke Turki, lain turunan kidulnya. Siap. Ke Turki dengan Saudi sekalian umroh, itu juga kita ada programnya. Bahasa saya rasa tidak ada masalah. Ya, jadi kemarin kerjasama ini bukan hanya untuk dosen, tetapi juga untuk mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa yang ingin pengalaman gitu ya, bukan hanya jalan-jalan, tapi ketemu dengan mahasiswa yang lainnya dari Indonesia, kemudian bisa diskusi di Singapura, di Malaysia, di Thailand gitu kan, sesuatu gitu ya, sesuatu yang mungkin ya pengalaman lah, cukup menarik bagi mahasiswa. Biayanya juga tidak terlalu mahal juga gitu ya, karena kita juga nginepnya juga di asrama mahasiswa, jadi lebih inilah cheap gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir juga. Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Ini magnetnya Pak Dr. Zainal Abidin ini ya. Jadi kita ingin tahu nih ya. Jadi tadi mahasiswa mungkin harus, kalau yang masih muda-muda sih alhamdulillah biasanya mudah gitu ya. Artinya buat jurnal mudah. Kita sudah 5 seri untuk membuat jurnal gitu ya. Ini insya Allah seri terakhir, dan nanti setelah Lebaran kita juga akan lagi. Mudah-mudahan Dr. Zainal tidak bosan, termasuk juga Ustaz Kaimuddin juga nih. Insya Allah, nanti insya Allah. termasuk dosen yang lain juga. Jadi kita Siap. sharing. Kalau saya menyebutnya dengan learning by teaching gitu ya, or understanding by teaching gitu. Jadi kita semakin paham gitu ya. Misalnya riset metodologi, kemudian juga paradigma, kemudian juga how to publish gitu ya, sampai kepada pilihan-pilihan gitu ya. Jangan juga nanti pesan ininya adalah, pesan moralnya adalah jangan terjebak ke mungkin ada beberapa pihak yang menawarkan untuk penerbitan ya, Scopus, Sinta dan lain sebagainya. Itu perlu hati-hati, pengalaman pribadi soalnya gitu ya. Ada yang predator, ada yang, kalau Scopus alhamdulillah enggak predator, enggak ya, justru yang di sosial media sekarang banyak sekali. Jadi mahasiswa ataupun dosen itu perlu berhati-hati gitu ya. Tanyalah kepada ahlinya, yaitu LPPM ya, State Sirajul Falah. Baik, saya persilakan kepada Dr. Zainal Abidin MSI untuk memberikan pencerahannya. Nih mungkin sebagian masih di dunia kegelapan, jadi perlu renaissance gitu ya. Of Classroom itu perlu ada pencerahan tentang bagaimana strateginya untuk tembus ke publikasi, baik itu nasional ataupun internasional. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dokter, Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua STT Sirajul Falah, dalam hal ini Bapak Kaimuddin. Yang saya hormati Prof. Ismail, dan yang paling saya hormati ini ada Pak Kiai Dr. Abdullah Wisno, ini sahabat saya. Sama-sama alumni gitu. Betul. Terus hadir juga ada Pak Dr. Edi di sini, sahabat saya juga. Kebetulan beliau wakil ketua 1 di STT Sirajul Falah. Masya Allah, luar biasa. Didukung Pak, didukung. Harus didukung. Dan teman-teman yang lain, baik dosen maupun mahasiswa. Alhamdulillah pada putaran ke-6 Pak ya ini ya? Iya, betul. Putaran ke-6 kita masih diberikan kesempatan ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa masih dapat melaksanakan kegiatan ini. Dalam hal ini adalah thalabul ilmi ya. Sebab
tolabul ilmi itu sangat perlu. Bukan berarti saya di sini akan memberikan strategi pemahaman, kita santai saja, sharing session bahasanya. Ya, betul. Di sini ada yang lebih kompeten, ada Pak Prof Ismail, terus di sini juga ada Pak kebetulan Pak Misno juga ini dewanya gitu, dewanya jurnal. Dewanya jurnal. Dan nampak hadir juga ada Pak Dr. Muhammad Riyad ini, Dr. Muhammad Riyad. Masya Allah. Ada Muhammad Riyad dari Institut Ummul Qura ya, Ummul Qura. Dia dewanya jurnal juga, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Pada malam ini kita akan bercerita, bertukar pikiran tentang terkait bagaimana sih menembus publikasi jurnal nasional atau internasional. Nah, tentunya yang harus kita pikirkan di awal tentang kualitas jurnal dulu. Ya. Sebab yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi, kita harus sangat hati-hati di dalam memilih dan memilah, sebab banyak sekali platform yang menawarkan terkait publikasi jurnal, terutama jurnal-jurnal internasional yang memang di dalamnya itu tanda kutip gitu, bukan Scopus atau terakreditasi di Scopus yang ininya Elsevier. Nah, disitulah kita harus ekstra hati-hati dalam memilih dan memilah mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita tidak ambil. Seperti itu. Jadi jurnal yang berkualitas itu berdasarkan kredibilitasnya. Jadi seperti apa kredibilitas baik itu jurnal internasional maupun jurnal internasional yang tentunya ini sangat bermanfaat terutama bagi kalangan masyarakat ilmiah. Ya, masyarakat ilmiah itu terdiri dari ya tenaga pendidik, baik itu dosen, guru, terlebih sekarang untuk mahasiswa sudah diwajibkan yang pasca ya Pak Dokter, wajib itu untuk publish minimal di Sinta 2 ya kalau tidak salah, minimal di Sinta 2. Apalagi untuk tingkat doktoral itu udah harus ke Scopus gitu. Scopus, betul. Oke. Jadi saya izin share dulu ya Pak. Ya silakan, sudah bisa. Oke. Co-host. Iya. Nah, sudah nampak Pak? Sudah kelihatan jelas. State Sirajul Falah. Falah di dunia wal akhirah, insya Allah. Betul. Dan ini ada Lembaga Riset Bangun Nusantara. Lembaga Riset Bangun Nusantara ini didirikan oleh kami dan direkturnya adalah Pak Dr. Muhammad Riyad dari Institut Ummul Qura. Dia sebagai direktur. Kalau saya bagian ini aja Pak, apa namanya, pemanis buatan. Pemanis buatan. Harus merapat nih kayaknya nih, untuk membangun. Jadi di Lembaga Riset Bangun Nusantara. Nah, terkait dengan jurnal yang berkualitas dan berkredibel itu seperti apa sih di slide 2? Nah, ini kita harus yang pertama memilih yang memenuhi kaidah keilmuan. Oke. Kaidah keilmuan. Nah, ciri-ciri jurnal yang berkredibel itu harus memenuhi kaidah keilmuan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jurnal itu tidak ditulis sembarangan. Ya, jadi ada guidance yang harus kita ikuti. Ini ingat Pak Kiai Imdad nih bahasa guidance gitu Pak. Iya, jadi betul. ada guidance yang harus kita ikuti. Jadi memang masing-masing jurnal itu mempunyai ciri khas tersendiri
bagaimana penulisannya, hurufnya seperti apa, jarak spasinya, dan sebagainya. Itu sangatlah berbeda-beda antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya. Dan kemudian dipublikasikan berdasarkan siapa penulisnya, terus dasar keilmuannya. Contoh, kalau memang saya sendiri di manajemen pendidikan tentunya harus mencari rumah atau kamar jurnal yang memang di pendidikan, education. Seperti itu mungkin. Dan yang kedua mungkin memiliki ISSN. Nah, inilah yang terpenting. Tetapi kita pun harus paham, tidak sedikit sekarang banyak para hacker itu yang memang bermain curang. Ketika kita kunjungi web resminya, ISSN-nya itu sangat berbeda. Itu sering terjadi, Pak Dokter. Dan saya juga sudah mengalami hal itu, sudah mengalami beberapa memang ya sebagai korban lah gitu. Jadi di sini berbicara sebagai korban bahasanya. Seperti itu ya. Jadi memiliki ISSN, syarat-syarat yang paling menonjol, jurnal di internasional standar series itu ISSN-nya. Kalau di buku berarti apa tuh, ISBN ya Pak ya? ISBN, betul. Nah itulah. Jadi kejelasan di ISSN-nya itu. Tetapi memilih ISSN harus hati-hati kita. Ya, tidak sedikit tadi yang dikatakan banyak para para hacker yang memang untuk mengambil dan meraup keuntungannya sendiri. Sementara apalagi yang pemula itu dikorbankan terkait dengan syarat untuk kelulusan, syarat untuk ujian terbuka, ujian tertutup dan sebagainya. Nah, banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi ini harus menjadi dasar pemilihan kita. Apakah ISSN-nya itu terdaftar? Bisa dicek di platform yang resminya. Seperti itu mungkin Pak Dokter. Dan kemudian ditunjuk bagi masyarakat ilmiah. Nah, ciri-ciri yang berkredibel justru dipublikasikan, disebarluaskan secara akademis maupun masyarakat ilmiah. Artinya di sini terbuka untuk baik dosen, mahasiswa, peneliti ataupun akademis, ya. Ya tentunya jurnal-jurnal ini bukan kalangan seperti saya, seorang petani ya, tentunya tidak mengerti. Jadi jurnal ini dikhususkan untuk bagi masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah yang tentunya masyarakat ilmiah ini terdiri dari tenaga pendidik maupun mahasiswa. Tenaga pendidik terdiri dari dosen ataupun guru ya. Guru sekarang untuk pegawai negeri Pak harus terbit di jurnal nasional kalau tidak salah. Iya, betul. Nah, itu. Apalagi kalau memang guru sudah bisa menembus jurnal internasional. Tinggal nanti berkonsultasi dengan Pak Dr. Misno saja. Begitu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Dan diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Tidak sedikit sekarang lembaga-lembaga yang memang asli tapi palsu Pak. Saya hampir setiap hari itu menerima email baik itu Q3, Q4 ternyata ketika dicek di SJR-nya itu tidak ada. Nah, di sini kita harus hati-hati. Artinya jurnal ini bereputasi atau tidak gitu kan. Jurnal ini terindeks atau tidak. Jadi tidak sedikit yang sekarang predator kelihatan seperti asli. Ya. Predator seperti asli. Nah, ini khusus bagi teman-teman mahasiswa nih, kalaupun mau terbit dan mempubliskan tulisannya, karya ilmiahnya di jurnal yang bereputasi, itu harus hati-hati,
dan harus berkonsultasi dengan orang yang tentunya kompeten di bidang dan berpengalaman di bidang jurnal publish internasional ataupun nasional. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang memang harganya bisa nego dan sebagainya, publishnya cepat dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita pahami betul-betul. Terus kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai institusi ini. Ini sangat besar ya Pak nilai hukumnya. Ketika contoh sekarang kita mengadakan tadarus apa Pak tadi? Tadarus riset. Nah, tadarus riset terdiri dari beberapa institusi. Nah, inilah yang menjadi nilai plus di dalam penulisan jurnal baik itu nasional maupun internasional. Jadi boleh ditulis oleh beberapa institusi. Jadi tidak pelit bahasanya, tidak pelit. Jurnal internasional maupun jurnal nasional ditulis sendiri saja kalaupun mampu. Itu bahasanya nggak ini ya, nggak etis gitu Pak. Terus ketika di ini pun kayaknya kesannya pelit gitu. Ya intinya ya kita harus berkolaborasi dengan teman, dengan tetangga perguruan tinggi ataupun kolega di luar. Seperti itu mungkin Pak Dr. Misno. Terus jangan lupa harus memiliki dewan direksi atau editor. Nah, ini sangat penting nih. Sangat penting. Dilihat dulu oleh teman-teman mahasiswa yang memang pemula baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Ada dewan direksinya, siapa editornya, chief editornya dan sebagainya. Itu harus jelas di situ. Kalau jurnal yang memang benar-benar jurnal, semuanya tertera dan dapat dengan mudah diakses oleh calon peneliti atau calon publisher yang akan mempubliskannya gitu dalam kaitannya mahasiswa atau mahasiswi. Kalau untuk dosen-dosen sih udah paham mungkin Pak. Saya jadi nggak enak juga ya jadi bicara di sini sebagai ini. Kita sharing saja. Apalagi ke Pak Misno. Jadi kapasitasnya saya kayaknya nggak pas gitu. Luar biasa. Dan harus terindeks DOAJ ya, DOAJ ya, DOAJ ya. Nah, DOAJ ini merupakan directory online yang sering digunakan untuk mengakses jurnal-jurnal, baik jurnal berkualitas yang fee-reviewed maupun open access. Jadi DOAJ inilah yang harus kita pahami juga. Sebab DOAJ salah satu dari tadi yang sudah dikatakan oleh saya kriteria-kriteria jurnal yang kredibel. Dan kemudian memiliki terbitan versi online. Hati-hati juga nih terbitan versi online. Banyak sekali sekarang yang membuat platform sendiri tetapi itu palsu. Kelihatannya seperti asli tetapi memang kenyataannya palsu. Jadi hebat sekarang Pak. Tidak sedikit orang-orang IT yang memang ngulik untuk kepentingan untuk meraup sesuatu gitu kan dari hal-hal yang ini. Jadi kita harus sangat hati-hati kalaupun versi onlinenya seperti maaf saya minum dulu Pak. Onlinenya seperti apa? Silakan. Jadi agak seperti batuk nih Pak nih, lagi batuk. Oke, ya suaranya cukup jelas di sini. Mungkin bagi yang suaranya kurang jelas bisa diinikan. Cukup jelas di sini. Silakan lanjut Pak Dokter. Siap. Ada domain-domain satu tanda mengetahui apakah jurnal tersebut berkredibel atau tidak. Nah, domain-domainnya itu ada edu, ada com, ada
ORG, ada Gov, ada Net, kayak gitu Pak. Terus yang lainnya, meskipun domain-domain di atas masih mungkin disalahartikan oleh oknum tertentu. Nah, disinilah oknum-oknum tadi yang memang masuk ke dalam platform-platform yang sudah saya sebutkan tadi, ORG dan sebagainya. Jadi hati-hati, harus sangat hati-hati kita dalam memilih dan memilah ketika kita akan mempublishkan atau mengirim naskah kepada jurnal yang kita tuju tadi. Baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kalau jurnal nasional sih mungkin tipis ya Pak, tipis untuk kayak gitu ya di Sintama. Tetapi yang banyak pemain predatornya tadi adalah jurnal internasional karena memang harganya cukup menggiurkan sehingga banyak para oknum-oknum tadi untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Jadi kita sebagai penulis untuk mengirim naskah di jurnal tadi harus sangat ekstra hati-hati gitu Teh. Ekstra hati-hati. Kita udah capek-capek nulis, kita udah capek-capek riset, ngeluarin uang lagi, ternyata jurnalnya adalah jurnal predator. Ngeri kan Pak? Akhirnya sia-sia semuanya. Apalagi ketika teman-teman dosen untuk ke lektor kepala nih salah satunya adalah itu. Apalagi guru besar ya. Kita harus benar-benar hati-hati untuk memilih dan memilah jurnal mana yang memang benar-benar jurnal bereputasi, terindeks di Scopus dan Elsevier. Seperti itu mungkin Pak. Kemudian bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, ada 13 nanti saya share Pak ke Bapak secara japri ya untuk di ini boleh di ini kan Pak itu apa ininya slide-nya boleh dilanjut. Oke, masih berbicara di ini Pak. Nah, masih ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah terindeks oleh database internasional. Nah, ciri-ciri jurnal kredibel ini adalah terindeks database internasional seperti yang sudah kita singgung di awal. Ada beberapa situs di website yang sudah terindeks internasional yang ada di Indonesia yang sudah sesuai dengan pertimbangan dikti ya. Nah, yaitu di Web of Science dan Scopus. Tentunya WOS ini Pablon ya Pak Dokter? Ya, betul. WOS, nah itulah di Pablon. Dan menggunakan ini syarat mutlak ya kalau jurnal internasional itu harus bahasa Inggris. Nah, dalam hal ini saya pun di dalam bahasa Inggris memang rada lemah gitu rada lemah dan harus nyuruh yang memang kompeten di bidang bahasa Inggris. Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan Google Translate, itu nanti akan ngaco gitu artinya. Jadi harus benar-benar bahasa Inggris yang memang benar gitu Pak. Jadi syarat mutlaknya harus berbahasa Inggris kalau memang di jurnal internasional. Kalau jurnal nasional sih mungkin hanya abstraksinya saja, yang abstraknya saja ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan Dewan Redaksi minimal berasal dari beberapa negara, yang minimal 3 negara atau 4 negara. Nah inilah yang harus kita pahami juga. Sebab di jurnal kita pun, jurnal yang baru terindeks di Garuda pun harus dari beberapa perguruan tinggi, mungkin begitu Pak ya. Nah itulah betul, salah satu harus salah satu persyaratan mutlak gitu dari apalagi ketika berbicara jurnal internasional. Dan Dewan Redaksi ini harus mumpuni di bidang keilmuannya. Contoh di bidang keilmuan psikologi ya memang basicnya di psikologi. Kalau memang basicnya di kimia ya harus kimia gitu sainsnya. Kalau memang di ekonomi syariah ya harus di ekonomi syariah. Dalam hal ini adalah Dr. Abdullah Misno yang memang dia sudah ngelotok di ekonomi syariahnya. Di luar, semuanya di luar. Di kepalanya sudah
eksar semua ini, gitu Pak. Seperti itu. Kemudian global indikator. Nah, global indikator ini publikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen, namun juga institusi ini Pak. Namun juga institusi, semakin banyak publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, maka reputasi institusi itu akan naik. Itu. Betul. Ya. Setuju. Jadi dari inilah seperti di Institut Agama Islam Said dengan hadirnya, mohon maaf ini saya bukan mengagungkan orang di depannya gitu ta. Nah, Pak Dr. Misno ini bukunya udah berapa ratus ini. Belum jurnalnya baik nasional maupun internasional. Nah, keuntungan besar bagi institusinya itu grade-nya naik. Nah, ketika akreditasi yang pertama adalah dilihat itunya. Dosennya suka menulis atau tidak, rajin nulis atau tidak. Ketika rajin, dosen beserta mahasiswanya, maka rating grade dari perguruan tinggi itu dengan sendirinya akan naik. Jadi reputasi institusi itu dengan sendirinya akan naik gitu Pak. Jadi aturan dapatnya baik, jadi baik sekali. Apalagi unggul mungkin ya, itu yang diharapkan oleh kita semua. Gitu Pak. Betul, setuju. Setuju. Oke. Jadi untuk ini institusi. Institusi. Jadi ya minimal kita kalau di S1 ya, kita untuk menggiring mahasiswa ini minimal publish di jurnal Sinta gitu, Sinta 5 atau 4 lah gitu ta. Iya, betul. Ya, bersama dengan dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya yang mengarahkan mahasiswa untuk publish di Sinta ini. Semakin banyak mahasiswa yang nulis di Sinta, itu akan semakin naik rating perguruan tinggi tadi. Perguruan tinggi, betul. Itu. Jadi impact-nya ke perguruan tinggi juga. Makanya kemarin saya ngobrol dengan teman ketika di sana di Kopertais ya di Bandung. Bahkan ada salah satu perguruan tinggi itu harus Sinta 2 Pak S1. Sinta 2. Sinta 2. Kata saya terlalu berat lah untuk Sinta 2. Ya untuk yang S1 ya minimal ya Sinta 4 lah gitu atau Sinta 5 gitu sedang lah kalau gitu mah. Itu Pak mungkin untuk global quality jurnalnya. Terus nah inilah general profile. Ada beberapa jurnal dari 1009 jurnal ya dikatakan bahwa kita harus hati-hati di dalam memilih jurnal. Nah, layanan Scopus disponsori oleh Elsevier, Pak. Organisasi atau perusahaan yang menerbitkan publikasi ilmiah internasional. Nah, Elsevier ini berdiri basisnya di Amsterdam sekarang ya, di Belanda. Dan didirikan itu pertama tahun 1880 Elsevier ini. Nah, jadi ketika berbicara ada beberapa jurnal, nah di sini 34, sekian persen, terus ada 52,3%. Nah, apalagi yang harus kita sikapi di sini nih, jurnal India. Mohon maaf, punten ya, punten sekali. Jurnal India itu sekarang predatornya semakin, serem sekali. Iya, betul. Serem sekali. Nah, harus hati-hati ketika kita, kalaupun ditawarkannya dengan dolar yang cukup rendah, tapi kita harus hati-hati. Harus hati-hati untuk menerbitkan di jurnal ini. Karena di situ banyak predatornya. Termasuk jurnal yang Copernicus, Pak. Copernicus kita harus sikapi. Kita harus cek di SGR-nya.
seperti apa dan bagaimana. Nah, itulah yang harus kita sikapi. Kemudian, terindeks atau tidaknya, ya, terindeks atau tidaknya. Seperti yang sudah dikatakan oleh saya tadi, terindeks atau tidaknya, pengindeks itu adalah Elsevier tadi, Pak, Scopusnya, ya, yang didirikan di Amsterdam tahun 1880. Platformnya seperti itu. Memang ketika berbicara jurnal yang terindeks Scopus, rata-rata itu orang sekarang sudah sangat hebat sekali membuat platform asli tapi palsu. Kelihatannya benar gitu, tapi ketika kita cek di SGR-nya itu akhirnya di ujungnya adalah sudah terlempar dari Scopus. Exclude ya. Sudah terlempar. Bahkan ketika ditawarkan masih masuk di Scopus, masih terindeks. Ketika kita kunjungi di Scopus itu sudah terlempar dari tahun 2020. Kenapa masih ditawarkan gitu bahasanya, Pak? Seperti itu. Jadi harus hati-hati di dalam memilih dan memilah jurnal yang akan kita kunjungi tadi. Nah, kemudian harus kita perhatikan juga judul yang akan kita tulis ya di jurnal internasional ini, penulisannya seperti apa dan bagaimana. Seperti yang dikatakan saya tadi di awal, title-nya terdiri dari 7 sampai 13 kata gitu, Pak. Itu harus kita perhatikan di judulnya pun. Terus kemudian teknik penulisannya, size-nya juga diatur oleh masing-masing platform jurnal itu. Jadi satu sama lain itu akan sangat berbeda. Modelnya, karakternya. Jadi kita harus mengikuti kemauannya seperti ini. Kita harus ikuti. Ya. Jurnal ini template-nya seperti ini ya, kita harus ikuti template yang diberikan oleh jurnal tadi. Ya. Jadi jangan seenak diudele kita gitu bahasanya. Kita asal nulis saja, tidak mengikuti kaidah atau guidance yang memang sudah ditetapkan oleh publisher tadi. Terus kemudian judul juga ini sangat berperan penting gitu, Pak, dalam menangkap makna keseluruhan dari sebuah makalah ya. Judul itu harus menjual gitu. Harus menjual. Judul itu harus menjual. Nah, terdiri dari 7 sampai 13 kata tadi, harus menjual. Jadi asal jangan ada judul aja. Hubungan anu dengan anu, kayaknya itu mah yang sering ditulis di skripsi mahasiswa. Tapi jurnal untuk penulisan di jurnal itu harus menjual gitu jurnalnya. Greget gitu. Ada bahasa penasaran gitu ta. Ada bahasa penasaran, ada gregetnya di penulisan jurnal ini. Kemudian juga menyelidiki pernyataan bahwa panjang judul mempengaruhi juga. Kemudian ada 100 artikel yang dikutip rendah dan atasnya menganalisis. Artikel diterbitkan di tahun 2012 menurut Google Scholar. Yang teratas diindeks oleh Web of Science pada tahun 2014 nih, 2014 dan 100 artikel teratas pada tahun 2012. Nah, ini pun harus kita perhatikan. Kemudian spesifik secara khusus panjang keseluruhan judul berdampak adalah untuk menerima penulisan kita, untuk mewakili penulisan kita. Jadi judul itu mewakili dari apa yang kita tulis. Jadi jangan membuat judul yang memang tidak ada kaitannya dengan isi yang kita tulis. Tetapi
judul ini mewakili daripada apa yang kita tulis. Terutama judul-judul yang greget, yang buat orang penasaran gitu Pak. Nah itu ahli di dalam membuat ini adalah Pak Dr. Misno. Gitu Pak. Kemudian, ya. Oke. Ada kata-kata umum Pak nih. Kata-kata umum ini adalah berbasis data dari peringkat pertama adalah MDPI. Nah, MDPI ini harus kita perhatikan juga. Salah satu jurnal open access adalah kepanjangan dari apa sih MDPI? Multidisiplin Digital Publishing Institute, ya, yang berpusat di Basel, Swiss nih ini. Yang berpusat di Basel, Swiss. Tetapi mempunyai kantor editor banyak di negara terutama Cina, terus United Kingdom, Spanyol, Serbia, ya. Nah, itu sejarahnya didirikan oleh Sukun Lin dan Benoit R. Turin di Basel tahun 96 itu Pak didirikannya. Nah, kemudian di Google Scholar juga. Di Google Scholar itu ada metodenya, ada teorinya, ada analisisnya terkait dengan apa yang kita tulis. Nah, kemudian di Web of Science WOS tadi, WOS ini merupakan pengindeks yang terkenal, sebelumnya dikenal dengan sebutan Thomson Router ya Pak, kalau tidak salah. Betul. Iya, Thomson Router. Pengindeks ini lebih dulu dikenal sebelum Scopus. Jadi lahirnya ini duluan gitu Pak, duluan mungkin. Jadi Thomson Router dikenal sebelum Scopus. Pada 15 Januari 2021, Ristek Brin menyampaikan pengumuman melalui website beserta surat edaran ya, surat edaran dari Ristek Brin perihal pemutakhiran data profil autor. Itu Pak. Jadi ini teh harus memang benar-benar berlaku di nasional maupun internasional. MDPI, Google Scholar, Web of Science, dan yang terakhir adalah Almetric ya. Almetric menjadi salah satu alat analisis dalam visualisasi data bersumber dari respon. Artinya ini adalah arsip digital di media sosial yang Almetric ini. Nah, platform ya Pak itu berupa Almetric, Plum Analysis dan Impact Story ya, yang memang kegunaannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai topik penelitian, terus kemudian metode pengembangannya, dan mengetahui perkembangan tren publikasi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini Almetric. Contoh yang kemarin yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah tentang COVID, maka nah itulah COVID. Seperti itu mungkin. Begitu mungkin Pak Dokter yang dapat siap, saya terima kasih. sampaikan. Karena sudah mudah-mudahan 10 menit lagi nih. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua terkait dengan bagaimana sih memilih dan memilah naskah kita untuk diterbitkan, untuk dipublishkan, terutama baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Harus sangat hati-hati, harus ekstra hati-hati dalam memilih dan memilah bagaimana kita memilih jurnal yang bereputasi, yang tentunya harus konsultasi dengan orang yang memang sudah memahami terkait jurnal internasional yang malang melintang di terkait jurnal internasional ataupun nasional ini. Sebab banyak yang terperosok ke dalam jurang, akhirnya masuk yang jurnal predator. Tidak sedikit sayalah korbannya. Bukan orang lain Pak, sayalah korbannya. Begitu Bu. Begitu mungkin Pak. Oke. Terima kasih Pak Dr. Misno atas waktunya dan mohon maaf atas kekurangannya.
Saya Zainal Abidin dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, belum Institut. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insya Allah Sirajul Institut Falah. Sirajul Insya Allah Falah. Institut. Dan mungkin universitas. Amin, amin. Oke. Yang memang dalam tahap ini masih banyak harus digembleng nih oleh Pak Doktor terkait dengan publikasi ilmiah dan lain-lain. Atur nuhun atas waktunya dan mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Zainal. Pak Dr. Zainal Abidin yang sudah memberikan pencerahannya ini baru, kayaknya menurut saya ini baru sepotong ini, kayaknya perlu 10 sesi ini ya, terkait dengan tadi penulisan jurnal ataupun juga publikasinya. Ternyata memang baru satu trik saja, ini waktunya sudah terbatas sekali gitu ya, padahal masih banyak lagi nih, termasuk juga nanti dari sisi membuat artikelnya. Kadang mahasiswa juga, apalagi yang S1 nih ya, biasanya itu membuat artikelnya tuh kadang malah kopian dari skripsinya gitu ya. Udahlah skripsi dikopi jadi 20-25 halaman. Awal-awal dulu saya ingat sekali itu sampai 25 halaman, 30 halaman, ini mah kebanyakan. Nah, ini menurut saya penting sekali gitu ya. Jadi bukan hanya hadir tetapi juga bisa membuat tadi untuk artikel jurnalnya yang penting. Setelah artikel jurnal itu kemudian dipublikasi. Nah, publikasi ini yang paling bagus tadi adalah eksternal, tapi jangan lupa juga jurnal internal juga harus dihidupi. Dan yang paling penting tadi yang belum masuk itu adalah tentang sitasi gitu ya. Jadi sitasi, jadi nanti jangan misalnya Sirajul Falah ini punya jurnal kemudian itu didiemin aja gitu ya, terbit sih gitu, cuma nggak pernah disitasi. Nah, ini tugas mahasiswa, makanya biasanya kalau mahasiswa itu kalau kami itu biasanya diwajibkan untuk mensitasi dari jurnal tulisan dosen ya, buku ataupun jurnal minimal itu 5 referensi itu harus ditulis diambil dari dosen, terutama ya dosen kampus lah gitu ya. Ini untuk meningkatkan ya, belajar dari beberapa kampus kita yang besar tetangga sebelah itu ya, mereka kenapa menang itu ya karena memang mahasiswa itu wajib mensitasi gitu. Jadi tadi betul sekali bahwa jurnal itu memiliki perannya itu sangat besar sekali dalam akreditasi untuk kampus gitu ya. Bahkan kan hebatnya jurnal itu dia egaliter, mereka tuh nggak bilang oh ini jurnal universitas, ini jurnal institut, ini jurnal sekolah tinggi, enggak, pokoknya jurnal ya sudah jurnal gitu ya. Nama mahasiswa juga nggak ada ditulis mahasiswa, nama gitu ya. Bahkan gelar juga nggak ada tuh ya, Abdurrahman Misno ya Abdurrahman Misno aja, nggak ada pakai doktor, nggak pakai apa, jadi egaliter sekali gitu. Jadi jangan khawatir untuk mahasiswa gitu ya. Betul. Yang paling penting nanti memang semangat untuk menulisnya. Oke, kita masih ada waktu 6 menit nih gitu ya. Kalau mungkin tambah sekitar 10 menit, mungkin ada yang mau bertanya nih, karena menurut saya banyak sekali yang harus ditanyakan nih Pak Dr. Zainal terkait dengan gimana sih gitu ya bisa tembus gitu ya ke baik itu yang nasional ataupun internasional gitu ya. Termasuk juga tadi hidup-hidupi juga, biasa kan memang 40% dari jurnal internal itu adalah dari penulis, 60%-nya itu dari luar gitu ya. Biasanya kalau saya itu ya yang agak-agak biasa di internal aja lah, lebih gampang gitu ya. Kalau ada kualitasnya bagus ya kita kirim keluar. Oke, kita berikan kesempatan untuk yang mau bertanya baik yang langsung ataupun melalui chat room. Kalau terkait dengan sertifikat kemudian absensi nanti tadi sebenarnya ada di linknya juga, tapi kayaknya udah ditutup sama adminnya. Nanti bisa ke ketuanya lah, ketuanya nanti bisa hubungi saya, nomor saya tadi sudah ada, itu dipersilahkan ke panitia juga. Baik, silakan ada yang mau bertanya, mungkin wakil rektor kita atau yang lainnya dipersilahkan untuk mungkin menyemangati nih mahasiswa nih, jangan sampai itu menjadi beban. Kadang mahasiswa itu kayaknya aduh udah skripsi, udah jurnal lagi gitu ya. Wah, berat sekali tadi. Oke, silakan ada yang mau bertanya tentang terkait dengan publikasi, tentang jurnal, bagaimana menulisnya gitu ya. Ini menurut saya penting sekali.
kalau saya biasanya spirit lebih kepada spirit dakwah sebenarnya. Ya, jadi kadang saya itu sekarang ini malah Pak Dr. Zainal tuh nggak ngelihat mau Scopus, mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang penting dia ada di OJS, dia ada di internet, bisa terakses Google Scholar gitu ya. Itu saya udah seneng gitu. Terakhir saya ngirim juga ke jurnal Hukum Ekonomi Syariat, dia lagi proses akreditasi, tapi justru itu yang harus dihidup-hidupi gitu ya. Nah, jadi kalau di Siloam ada 2-3 jurnal, ya itu yang harus kita hidup-hidupi gitu. Jangan kita mau cari yang Sinta 2 gitu kan. Sinta 2 mah bayar minimal juga 2 juta 3 juta gitu. Dan itu resmi gitu ya. Ini yang kasihan yang kecil-kecil justru malah gitu. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, saya coba bertanya, Pak. Wis, ini bukan pertanyaan harusnya. Bukan pertanyaan tapi pernyataan. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Misto dan Pak Dr. Misto, Dr. Zainal. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini penting sekali menurut saya. Dan memang publikasi saat ini sudah menjadi kewajiban ya, baik dosen, mahasiswa maupun yang lainnya terkait dengan pengurusan jabatan fungsional dan sebagainya. Nah, dari hasil kerja keras kita menulis jurnal, kemudian juga kita mencari jurnal yang semakin reputasinya tinggi, itu kan biasanya biayanya pun semakin mahal. Yang tadi disampaikan itu bahkan resmi gitu kan, biayanya itu ditentukan oleh pengelola jurnalnya. Nah, mungkin dari pemateri ini punya trik ya, ada nggak jurnal yang punya reputasinya baik, tetapi kalau bisa ada yang bisa gratis nggak gitu, mungkin itu aja mungkin yang sederhananya mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gratis tapi tidak gratisan, murah tapi tidak murahan. Oke, siap. Sebetulnya itu banyak sekali ya Pak Dokter. Banyak sekali jurnal yang memang bereputasi, yang terindeks di Scopus, itu yang free. Cuman memang itu time-nya yang sangat long time itu untuk publish-nya. Itulah yang sudah kita alami mungkin ya Pak Dokter ya. Betul. Jadi daftar tunggunya itu antrian keberapa gitu di sana. Banyak, tinggal kita memilih dan memilah saja. Artinya tidak harus berbayar pun jurnal internasional itu banyak, ada gitu ta. Cuman long untuk itunya sangat panjang sekali. Jadi waktunya ada yang pernah ngalamin nggak Pak Dr. Misno? Iya betul. Artinya memang standar itu ya 2 tahun malah justru. Betul. Saya yang gratis itu 3 tahun sampai sekarang belum publish. Ya walaupun sebenarnya tergantung kualitas juga, kualitas dari tulisan. Kebetulan anak saya kemarin itu menulis itu ada sekitar 6 Scopus ya. Semuanya itu gratis. Jadi tidak bayar sama sekali gitu. Itu ya standar setahun lah ya. Paling cepat itu ya, setahun itu udah paling cepat kalau Scopus itu. Dan 6 itu dia tidak bayar gitu, tidak bayar gitu. Walaupun yang nama pertamanya itu biasa ada beberapa tokoh kampus gitu ya. Nah, itu biasanya atau mungkin yang sudah internasional tapi betul-betul tidak bayar gitu. Betul. Ya, walaupun tadi ya mungkin 101 kali ya. Iya betul. 100 gitu ya. Apalagi ini kalau kita ngomong Indonesia nih. Tadi kalau yang betul, kalau Scopus itu banyak ya, tadi yang tidak bayar itu banyak gitu. Tapi kalau ngomongin Indonesia ini gitu ya, tadi saya bilang itu resmi Sinta 2 saja, tetangga kita itu 2-3 juta. Betul. Itu resmi gitu. Itu harus melalui seleksi dulu gitu ya. Seleksi udah lulus baru silahkan mau apa enggak, karena memang antriannya itu pun kemarin saya tanya itu dengan ininya sudah
hampir 3 semester, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Betul, Itu betul, punya juga itu. betul. Nah, ini. Tapi tadi yang paling penting juga adalah kualitas memang. Kualitas Betul. artinya standar itu sekarang kalau dia misalnya kuantitatif, ya janganlah pakai SPSS terus gitu ya, udah ketinggalan banget gitu. Kalau kualitatif juga nggak bisa, kalau masuk Scopus itu masih pakai misalnya triangulasi, masih pakai deskriptif kualitatif, itu ditolak Pak. Gitu. Ya standar pakai NVivo, pakai Atlas TI dan lain sebagainya. Betul. Oke. Nah, yang lagi booming sekarang NVivo itu, Pak. NVivo. Iya, tapi Nah, sayangnya mahal. Kebetulan Pak Dr. Edi itu yang sekarang lagi nekunin di NVivo. Iya, Masya Allah. Nanti bisa share lah. Saya pernah bantu teman juga di Singapura itu pakai NVivo juga di UTM kebetulan itu. Itu dia kualitatif memang gitu. Cuman memang ya keren lah gitu, bagus, cukup bagus. Cuman di Indonesia ini memang kampus-kampus besar yang punya aja itu. Biasanya mahasiswa yang dapat akses. Oke, waktunya kita terbatas, ada 1 pertanyaan nih, malah 2 ya. Pertama, saya ini kan dulu ya. Terima kasih untuk Pak Edi, kayaknya nanti diskusi lebih banyak lagi dan harus jadi pembicara, learning by teaching kayaknya nih. Next time insya Allah ya. Baik, saya bacakan pertanyaan ini dari Nia Kurniati. Saya Nia Kurniati, mahasiswi State Sirojul Falah semester 6, ingin bertanya. Dalam menulis jurnal, hal apa yang pertama kali harus dilakukan oleh orang yang sama sekali belum pernah menulis jurnal? Dan apakah boleh menulis jurnal yang sudah ditulis oleh penulis lainnya? 2 pertanyaannya Pak Dokter. Pertama, berarti dari mana mulainya? Yang kedua, sudah ditulis oleh orang, ditulis lagi. Boleh tidak? Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Nia berarti mahasiswa saya dong semester 6 nih. Iyalah, bagus ya, bagus. Dikasih hadiah ini kayaknya nih. Kita nggak akan mungkin bisa menulis jurnal ya. Kalau kita belum melakukan research. Itu awalannya adalah research. Riset ya. Riset, penelitian. Kuncinya adalah meneliti dulu, baru kita menuliskan di jurnal yang sesuai dengan platform yang sudah disediakan. Gitu. Guidance-nya seperti apa, hurufnya apa, size-nya berapa, itu yang harus ini. Jadi research dulu, penelitian dulu, baru bisa menulis jurnal. Nah, itu. Dan yang kedua mungkin ketika menulis jurnal, mempublishkan lagi jurnal yang sudah publish itu kayaknya itu berbahaya sekali, nggak boleh, sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh. Bahasa adalah apa ya Pak? Jadi mengambil hak cipta orang lain. Dan iya, itu plagiarism. Dan memang sekarang itu sudah dilindungi di UU Hak Cipta ya, memang ada perlindungannya terkait dengan plagiarism ini itu harus sangat hati-hati di dalam baik itu menulis maupun apalagi ya mempublishkan di jurnal baik itu nasional maupun internasional, harus sangat hati-hati karena sudah dipayungi oleh HKI tadi, hak kekayaan intelektual. Jadi sangat tidak dimungkinkan dan sangat diharamkan sekali untuk plagiarisme ini Pak. Gitu. Tidak boleh bahasanya. Dan kebetulan di kami ya Pak, di STT Sirojul Falah itu yang sudah naik ke tinggal 1 tahap lagi. Sekarang evaluasi untuk Sinta 4. Sinta 4. Nah, itu jurnal nama kamarnya adalah Edusiva. Edusiva ya. Ada 3 kita kami rumah jurnal ada 1 Edusiva, Hidmatus Sifa dan Dakwatus Sifa. Jadi ada 3 rumah yang memang teman-teman mahasiswa nanti bisa mengisi di rumah kita sendiri. Gitu ya. Jadi jangan lupa menulislah dengan guidance, aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian sangat tidak diperbolehkan untuk plagiarisme. Karena plagiarisme itu adalah mencaplok
karya orang lain. Kalau mensitasi itu boleh, wajib. Dan tadi yang dikatakan supaya akreditasi jurnal kita baik, akreditasi institusi kita baik, rajinlah menulis. Baik itu buku maupun jurnal. Jangan lupa mensitasi jurnal-jurnal dosen yang sudah ada. Tinggal kunjungi saja Edusipa ataupun yang lainnya. Oke, atau kunjungi saja, dicari di Google Scholar Abdurrahman Misno, maka muncul berebet sekian ratus tuh penulisannya. Itu mungkin Pak Dokter. Terima kasih. Ini ada yang raise hand ini, ada Ibu Siti Marwiyah dari Sipa. Mungkin mau bertanya silahkan, ini masih ada 2 penanya lagi di chat room. Silahkan kalau mau bertanya langsung karena raise hand, sudah angkat tangan, apa angkat tangan menyerah? Silakan, Mas itu mau angkat tangannya atau sambil menunggu. Ini ada pertanyaan nih, ada 2 lagi ya. Mohon maaf, di waktunya kita tambahkan sedikit. Ini dari Rayani di 2B. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana cara menulis jurnal untuk pemula? Oh, ini sudah tadi ya. Belum. Oh, sama juga ini ya. Bagaimana cara menulis jurnal untuk pemula? Kemudian yang baik dan benar itu, dan apakah lebih baik mengutip sumber secara langsung atau memparafraskan? Oke, silakan dulu Bu Siti Marwiyah, silakan. Ya, silakan kalau mau bertanya langsung. Kita kasih kesempatan 1 lagi. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bogor sudah cerah sih, udah nggak hujan lagi. Jadi sinyalnya cukup bagus ya. Mana ini? Ini ya. Oke, kayaknya yang lain kayaknya mungkin agak salah ini kali ya. Nggak apa-apa, nanti langsung potong aja nggak apa-apa. Ini karena waktunya sudah malam ya. Satu lagi tadi ya Pak Dokter, biar puas yang datang ini kan yang nanya gitu ya. Jadi tadi sebenarnya apakah lebih baik mengutip sumber secara langsung atau memparafraskan? Kan lagi tren paraphrase nih gitu ya. Dan cara yang mudah paraphrase ya. Bagaimana cara mudah dan teliti saat memberikan bisa tembus yang adakah publis jurnal yang tidak berbayar? Nah, mungkin singkat saja Pak Dokter, karena ada pertanyaan di bawahnya lagi. Jadi lebih baik paraphrase atau mengutip secara langsung? Silahkan. Mengutip. Kalau paraphrase hanya mengubah, lebih baik mengutip. Karena ketika kita mengutip karya orang lain, itu akan menjadi nilai juga bagi penulis yang kita citasi tadi. Ketika kita kutip. Contoh, ada batasan nggak Pak Dokter? Kenapa Pak? Ada batasan nggak berapa persen sih sebenarnya? Nanti kutipan semuanya banyak banget gitu. Ngeblok gitu, salah halaman. Tergantung memang daripada perguruan tinggi itu menetapkan seperti apa. Ya, berapa persenkah? Karena memang masing-masing punya aturan-aturan tersendiri. Kalau di NAIS mungkin akan berbeda, kalau di Sirojul Falah itu akan berbeda oleh dosen pengampu mata kuliahnya tadi. Sebaiknya sih ya memang mengutip itu ada baik dari jurnal internasional, jadi campur Pak. Ada jurnal internasional, ada jurnal nasional, ya minimal 5 tahun ke bawah itu. Itu karena nilai kebaruannya masih ada gitu, masih hangat. Kalau buku sih mungkin diambil dari buku bagus-bagus dari penulis yang pertamanya, itu lebih bagus kayak gitu. Bukan dalam gitu bahasanya. Bukan dalam. Oke, berikutnya dari Nur Hasanah Pak Dokter nih terkait dengan apa tujuan pembuatan, apa tujuan ataupun manfaat dari pembuatan jurnal tersebut. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya, dan berapa lama kira-kira dalam meriset sesuatu hal supaya bisa membuat jurnal sesuai dengan ketentuannya. Wah, ini jadi berapa lama, kemudian apa sih manfaatnya? Mungkin tadi kayak beban gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya? Boleh sekilas saja. Silakan Pak Dokter. Siap. Jadi
manfaat ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, membuat sebuah tulisan, itu yang pertama adalah manfaat buat diri kita sendiri. Bahwa kita dapat mengaplikasikan keilmuan kita. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah bagi lembaga itu sendiri. Terkait dengan akreditasi seperti yang di awal saya katakan. Kemudian bagi pembaca, ya, karena ini kan online sifatnya membaca. Nah, manfaatnya akan banyak ketika berbicara manfaat bagi yang mau nyusun skripsi, disertasi ataupun tesis, itu akan menjadi referensi bagi yang lainnya manfaatnya. Itu bagi pembaca. Bagi diri sendiri adalah mengembangkan keilmuan kita. Sebab ketika kita menulis itu pasti akan ada manfaatnya bagi umat gitu ta. Terlebih di pendidikan ya, kesehatan dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebaruan daripada riset yang kita lakukan itu ya memang harus ada manfaatnya bagi umat gitu Pak. Berapa lama itu tentatif karena riset yang dilakukan itu tidak ada batasannya, harus 1 bulan, harus 1 minggu gitu ta. Nggak ada batasannya. Sejauh mana dia melakukan research, sejauh mana dia melakukan penelitian, sejauh mana dia melakukan penulisan, tergantung daripada apa yang diteliti, apa yang ditulis. Sudah selesai kapan? Luar biasa. Mungkin, nanti berarti intinya adalah nanti harus datang ke kantor LPPM gitu ya. Jadi bukan hanya website-nya dikunjungi, tapi juga LPPM. Ini ada Bu Siti Marwiyah, Ibu atau Neng ini ya. Silahkan Siti Marwiyah mungkin bisa langsung bertanya, langsung saja silahkan. Ada 2 nih tadi. Oke. Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak, saya mau bertanya. Saya Siti Marwiyah dari semester 6 Sirojul Pala ingin bertanya untuk pembuatan jurnal sendiri. Jika sudah kami buat gitu kan, mengikuti dengan template-nya, lalu kan kami upload ya Pak. Nah setelah upload itu apakah langsung diterima begitu saja ataukah apa ada revisi lagi gitu Pak? Nah, jika memang ada revisi kembali, apakah kami tuh kami bisa tahunya dari mana gitu Pak? Oke, ini harus dijawab pasti praktisi pengelola jurnal. Dan ini juga tadi sudah ditanyakan ya, ternyata di chat room. Terima kasih untuk kita panggil siapa ya, Teteh Siti Marwiyah lah ya. Silakan Pak Zena, singkat saja. Nanti langsung ke LPPM aja. Iya. Nah ini memang untuk mata kuliah penulisan jurnal ilmiah belum disampaikan ya, nanti di semester 7 nanti ada Pak Dr. Edi yang lebih kompeten di bidangnya untuk mengampu mata kuliah publikasi ilmiah ini. Nah, ketika kita menulis di jurnal yang kita tuju, tentunya itu tidak langsung, tidak tahu bulat gitu ta, dadakan gitu ta. Tidak, ada tahapan-tahapannya. Tahapannya adalah submit pertama. Kemudian ketika sudah memenuhi atau belum memenuhi itu akan dikirim kembali by email. Karena memang by email semuanya. Betul nggak Pak Dokter? Karena di situ ada editor, ada lain-lain seperti itu. Ada direksi, ada timnya di situ untuk ada reviewer dan sebagainya. Tidak serta-merta langsung publish. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu. Bisa 1 kali revisi, bisa 2 kali revisi, bahkan bisa lebih revisi. Kalau memang itu sudah dianggap sempurna sesuai dengan guidance yang sudah ditetapkan, 1 kali revisi atau tanpa revisi sudah bisa mungkin ya Pak Dokter seperti itu. Ya, itu bisa. Oke. Oke, terima kasih. Ini masih banyak banget sebenarnya yang ditanyakan, tapi karena waktunya udah 10.15 ini ya. Betul. Intinya jadi untuk semua mahasiswa di Sirojul Pala dan juga seluruh dosen dan Ibu Bapak sekalian, tadi yang ingin kontribusi di jurnal ada Hikmatus Syifa ya, ada Edu Syifa gitu ya. Ini luar biasa, ada Dakwatus Syifa
Syifa gitu. Jadi Iya. nanti bisa lihat di websitenya gitu ya. Betul. Nanti akan tahu tahapan-tahapannya seperti apa gitu ya. Betul. Standar itu ya 2 pekan, 2 bulan gitu ya. Betul, Oke, kemudian nanti baru nanti kalau kurang yakin di websitenya tinggal langsung datang ke kantor LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah, Cibidong, Bogor. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Zainal. Mungkin terakhir dalam 1 menit kasih closing remark nih tentang mungkin lebih ke penyemangat untuk menulis jurnal. Silakan Pak Dr. Zainal. Oke, baik bagi teman-teman dosen, para senior, jangan berhenti kita untuk menorehkan tinta. Sebab dengan kita terus mengasah keilmuan kita, kita akan terus dipacu akan kehausan sebuah ilmu. Sebab dunia ini akan terus berkembang, teknologi ini akan terus berkembang. Kalau kita hanya berdiam diri sebagai penonton, itu sudah tidak musim lagi. Ini bagi teman-teman dosen. Ya, sebagai penyemangat saya juga. Yang kedua, kita jangan nyaman di zona aman. Kita harus menjadi penulis profesional yang dikatakan oleh Pak Dr. Nisno. Artinya kita sebagai dosen awalnya di asisten ahli harus punya keinginan untuk naik ke lektor 200. Dari lektor 200 kita harus punya keinginan untuk lektor 300. Dari lektor 300 tentunya harus punya keinginan naik ke lektor kepala atau 400, 500 dan sampai di puncaknya adalah guru besar. Nah, ini untuk teman-teman, khususnya bagi saya sendiri ya, khususnya bagi sendiri. Nah, kemudian untuk teman-teman mahasiswa jangan pernah berhenti untuk berpikir kritis di dalam sebuah teknologi, dalam sebuah keilmuan, sebab pengetahuan itu tidak ada ilmu penutupnya. Terus merasa haus terhadap ilmu, terus merasa haus terhadap science and teknologi, kembangkan kemampuan diri, jangan pernah berkata aku mah bisa apa atuh. Jadi percaya diri, kalaupun itu salah, nanti bisa konsultasi dengan yang lebih mengerti. Ya, terus kejar impian, sebab kita ketika tidak mimpi, kita tidak mempunyai visi. Visi itu lahir daripada mimpi. Yang harus kita aplikasikan, kita nyatakan di dalam sebuah karya ilmiah ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya Pak Dokter. Mudah-mudahan kita semua terus diberi motivasi, diberi kesehatan, diberikan panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainal, luar biasa sekali. Saya akhiri dengan perkataan dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, apabila engkau bukan anak raja, maka menulislah. Jika engkau adalah bukan seorang anak ulama, maka menulislah. Karena dengan menulis Anda akan eksis ya, tidak hanya hari ini tetapi hari-hari di masa akan datang, dan menjadi amal jariah kita ketika apa yang kita tuliskan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Saya menyebutnya dengan spiritual writing, yaitu ya menulis dengan bingkai Islami, dengan dalam syariat suci untuk menuju ridho ilahi. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Kita lanjut lagi insyaallah ya. Terima kasih Pak Dr. Misno. Terima kasih.